Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini pada catatan-catatan terkait organ jantung. Catatan terkait organ jantung. Yang pertama terkait dengan mimpi. Ya, ini unik karena di dalam medis barat modern mungkin tidak tidak ditemukan satu konsep yang menghubungkan jantung ya organ dengan mimpi-mimpi. Ya. Nah, jantung itu dia kan menampung pikiran, maka dia juga terkait dengan tidur. Dan pada saat tidur itu kan ya seringkali kita mendapati suatu mimpi. Nah, dan ketika tidur ya, terkait dengan tidur, ketika kondisi jantung itu sehat ya, kuat, kemudian darahnya juga melimpah, artinya adalah cukup, ya seseorang bisa tidur secara nyenyak ya. Kemudian dia uh, tidurnya tidak sedikit-sedikit bangun atau dia tidak sulit untuk tidur ya, tidak insomnia seperti itu, sehingga dapat kualitas tidur yang bagus ya. Tetapi kalau jantung dia itu lemah, darahnya juga kurang, ya tentu terkait dengan darah ya. Darah ini kan suatu benda di dalam tubuh ya, substansi vital yang dia itu merupakan suatu benda yang mengikat pikiran, terutama di dalam jantung, darah di dalam jantung. Ya, sehingga kalau darahnya kurang, jantungnya lemah, tidak mampu mengikat pikiran, sehingga pikiran jadi mengapung, sehingga jadi sulit tidur, kemudian banyak mimpi-mimpi yang buruk, sehingga terbangun dari tidur ya. Kemudian juga tidurnya jadi tidak nyenyak ya. Nah, kemudian terkait dengan mimpi ya, kembali lagi terkait dengan mimpi. Mimpi tertentu itu berkaitan dengan gangguan pada jantung. Misal, mimpi tentang api, kemudian tentang gunung yang gunungnya itu meletus. Ya. Kemudian terkait dengan asap. Ya, jadi ketika mimpi muncul api, kemudian atau gunung meletus atau kemudian asap, itu bisa menyiratkan atau bisa memiliki arti bahwa organ jantung dia itu sedang lemah. Seperti itu. Kemudian ketika seseorang itu mimpinya dia mimpi tertawa, banyak tertawa ya di dalam mimpinya, maka jantungnya sedang kelebihan. Seperti itu, terlalu kuat ya, kelebihan. Ini ketika menghubungkan jantung dengan mimpi-mimpi yang terkait di dalam DCM. Ini catatan yang pertama. Kita lanjutkan lagi ke catatan yang berikutnya terkait dengan organ jantung, bahwa ternyata jantung dia itu di dalam istilah TCM dia itu benci panas. Jantung benci panas. Ketika ada berbagai macam faktor penyebab penyakit ya, faktor patogen, itu yang paling berpengaruh kepada jantung itu adalah panas. Ya, bukan angin, bukan lembab, tapi lebih ke panas. Maka orang yang sakit jantung di dalam iklim yang panas, pada makanan yang panas, panas dalam arti sifatnya ya, seperti jahe contohnya, cabai ya. Kalau iklim yang panas seperti pada wilayah pantai ya, lautan ya, pantai, laut, perkotaan yang panas iklimnya, dia akan tambah buruk. Ketika sudah punya penyakit jantung, terpapar panas akan memburuk lagi. Seperti itu. Nah, jadi panas itu adalah faktor patogen yang paling merusak
jantung, meskipun bisa juga dengan faktor patogen yang lainnya, tapi yang paling berpengaruh adalah panas. Dan di dalam TJM, jantung ini tidak bisa langsung diserang panas, tetapi karena di jantung ini ada kantung jantung yang melapisi jantung. Nah, yang diserang itu adalah kantung jantungnya oleh panas, tetapi kemudian berefek kepada jantung. Misal, ada istilah bahwa panas luar itu bisa menutupi lubang-lubang jantung. Yang diserang ya kantung jantung, tapi berefek ke lubang-lubang jantung, sehingga jadi orangnya jadi koma, hilang kesadaran ya, berpengaruh ke pikiran, kemudian mengigau orangnya, kemudian afasia atau kesulitan bicara, karena nanti jantung mengendalikan ucapan. Seperti itu. Nah, jadi jantungnya bukan diserang secara langsung oleh panas dari luar, tetapi menyerangnya ke kantung jantung, tapi berefek kepada jantung. Ya, kantung jantung itu kan yang melapisi jantung, melindungi jantung. Nah, kemudian catatan berikutnya yaitu bahwa jantung mengendalikan ucapan. Ya, kemudian ucapan atau bicara. Nah, jantung mengendalikan ucapan atau bicara seseorang. Nanti kalau ada api di jantung, ya, api jantung, nanti orang itu akan banyak bicara, seperti itu. Kemudian nanti kalau kantung jantung itu diserang oleh panas, maka orang itu akan jadi afasia, kesulitan bicara, seperti orang yang sakit jantung atau yang kemudian jadi stroke, seperti itu. Kemudian bisa juga jadi gagap. Ya, ini kan semua terkait dengan bicara atau ucapan yang terkait dengan jantung. Maka kalau ada orang yang ucapannya tidak jelas, kemudian bicaranya tidak jelas, kemudian bisa gagap, kesulitan bicara, atau terlalu banyak bicara, itu bisa mengindikasikan atau menyimbolkan ada suatu masalah yang terjadi di jantung, seperti itu. Oke, inilah catatan dari organ jantung ya, catatan untuk organ jantung yang sudah kita pelajari. Kemudian kita selesai pada fungsi-fungsi dan sifat-sifat dari organ jantung. Kita akan lanjutkan setelah ini pada organ liver atau organ hati ya, pada video yang selanjutnya.